Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Undangan yang Engkau nyatakan bagi kami responi dengan hati yang bersyukur. Kami datang ke rumah Tuhan dan di dalam ibadah ini kami merindukan Engkau bersabda kepada kami. Tuhan, tolonglah setiap diri kami, termasuk hati kami yang paling dalam. Kami membutuhkan lawatan Tuhan, kami membutuhkan tuntunan Tuhan, kami membutuhkan akan arahan-Mu ya Tuhan. Maka dari itu kami ingin untuk mendengarkan firman-Mu dengan jelas, berkonsentrasi dan juga mengagumi setiap kata-kata dari firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap diri kami ya Tuhan supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu yang tak terbatas itu. Dan kami pun memohon kepada Tuhan berikan kami juga pengertian supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja tetapi kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan lingkupi tempat ini supaya kami dapat berkonsentrasi, jauhkan dari hal-hal yang jahat, dan kami pun memohon kiranya iblis pun tidak mengambil kebenaran firman Tuhan dari hati kami. Kami rindu bahwa hati kami seperti tanah yang subur, ketika firman-Mu ditabur maka firman itu boleh kami lakukan bertumbuh dan berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan tentang karakter Allah, yaitu Allah itu kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sebuah rumah yang Saudara, di sebuah rumah yang mewah ini tinggallah keluarga sepasang suami istri dan anak kecil yang jatuh miskin. Keluarga ini jatuh miskin karena mereka percaya kepada Tuhan. Konon katanya keluarga yang kaya raya dulunya ini ada keluarga yang bahagia. Apapun yang mereka mau, mereka bisa membelinya. Dan konon katanya mereka adalah orang yang kaya raya di daerah tersebut. Orang yang sangat kaya, kurang lebih kekayaannya sebesar 300 triliun. Saudara, diperkirakan mereka adalah orang yang bekerja keras karena korupsi. Saudara, keluarga ini akhirnya jatuh miskin karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, keluarga ini melihat anak kecil, anak yang mereka kasihi, itu pun terjangkit penyakit, yaitu kanker stadium 4. Mereka terkejut karena anak yang mereka kasihi satu-satunya itu harus mengalami yang namanya kanker. Di tengah situasi ekonomi yang begitu susah, mereka tidak mempunyai harta lagi. Mereka jatuh miskin. Mereka mencari ke gereja. Dan di gereja, saudara, ketika mereka berjumpa dengan kelompok kecil, pasutri-pasutri yang ada, mereka men-sharingkan seperti ini. Kami tahu kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang memalingkan mukanya bagi kami. Tuhan sedang tidak mengasihani kami. Tuhan tidak pernah mengasihi kami karena kami pernah melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengar pernyataan ini, apa yang menjadi respon kita? Apakah betul bahwa ketika seseorang jatuh miskin itu karena Tuhan tidak mengasihi? Apakah betul ketika seseorang atau keluarga anaknya jatuh sakit itu karena Tuhan tidak mengasihi? Saudara, apa yang menjadi respon kita? Mungkin di dalam mulut kita mengatakan tidak seperti itu. Tetapi pada kenyataannya konsep ini terus-menerus menjangkiti orang-orang Kristen di masa kini. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Allah itu hanya mengasihi manusia apabila manusia ini berbuat baik. Seringkali kita berpikir demikian, dan banyak orang Kristen yang tanpa sadar mempunyai iman yang seperti ini. Konsepnya adalah kalau Tuhan mengasihi kita karena kita melakukan yang baik.
Kalau kita tidak melakukan yang baik, maka Tuhan itu tidak mengasihi kita. Itu seperti kayaknya Tuhan itu sedang berpaling atau tidak melihat kita, mengabaikan kita. Saudara, betulkah bahwa Allah itu seperti itu? Apakah betul pribadi Allah seperti itu? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita melihat pribadi Allah di dalam perumpamaan anak yang hilang. Mari kita buka dari Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Saudara, saya akan membacakan bagi kita semua, dan secara khusus saya akan lebih menekankan di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang umpahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca perumpamaan, kita perlu memahami konteks dari perumpamaan ini. Kepada siapa perumpamaan ini Yesus ceritakan? Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pasal yang ke-15, sesungguhnya kita melihat bahwa ada tokoh-tokoh yang mencerminkan perumpamaan anak yang hilang itu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Jadi ketika Yesus sedang bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dikatakan bahwa ada orang-orang Farisi yang bersungut-sungut. Lalu Yesus memberikan perumpamaan anak yang hilang ini. Di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, di ayat yang 11 kita langsung diperlihatkan bahwa ada seorang bapa yang punya 2 anak. Nah, kita langsung bisa mengidentifikasi bahwa ayah itu adalah Allah, si sulung itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat, dan si bungsu itu ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita bisa melihat ini sebenarnya dari konteks yang terjadi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam cerita ini Yesus ingin menyampaikan sebuah pandangan bahwa Allah mengasihi kita meskipun kita mengkhianati Allah. Berbeda dengan pembukaan atau pendahuluan yang tadi saya katakan, di dalam konsep dunia ini, dunia mengajarkan kita bahwa Allah itu akan mengasihi kita ketika kita berbuat baik. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam perumpamaan ini kita melihat
bahwa Allah itu tetap mengasihi kita meskipun kita menjauhi, meskipun kita mengkhianati, meskipun kita melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Allah. Allah tetap mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memahami ini di dalam perumpamaan? Mari saya ajak kita untuk memahami lebih dalam ayat demi ayat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan seperti ini di ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan bungsu ini jelas pernyataan yang mengejutkan orang-orang Farisi yang mendengarkan perumpamaan Yesus. Kenapa? Bungsu ini mengatakan bahwa Bapa, berikanlah bagian harta milik yang menjadi hakku. Atau dengan kata lain, sesungguhnya di dalam perumpamaan ini si bungsu itu mau mengatakan, Bapakku berharap engkau mati saja. Saudara, di dalam konteks kita orang timur, budaya timur, ini anak kurang ajar sebenarnya. Bapaknya masih hidup, tapi sudah minta warisan. Dan sama dengan orang Yahudi di zaman dulu, konteks sosial dan budayanya itu mirip dengan budaya timur kita ini. Bahwa tidak lazim sepertinya seorang anak meminta warisan ketika orang tuanya masih hidup. Maka ketika si bungsu ini mengatakan, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi hakku." Sesungguhnya anak bungsu ini mau mengatakan, "Aku ingin cepat-cepat engkau mati saja, Bapa. Aku berharap engkau mati saja." Saudara, betapa kurang ajarnya anak ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi respon dari ayahnya ini juga mengejutkan. Si bungsu yang meminta kepada bapaknya warisan, lalu ayahnya itu, bapaknya itu dikatakan membagi-bagikan hartanya. Saudara, waktu Yesus menjelaskan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan pemungut cukai pada saat itu, jelas ini akan mengejutkan orang-orang Farisi. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ayah tidak mungkin membagi-bagikan hartanya ketika dia masih hidup. Dan di dalam budaya timur seperti kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anak meminta warisan, biasanya apa yang kita lakukan? Tangan kita main, bukan? Ngomong sekali lagi gitu. Kita geplak gitu. Kita tabuk, kita hajar. Kamu pengen cepet-cepet papi mami mati ya? Itu di dalam konteks kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu selaras dengan konteks budaya pada zaman itu. Dan ini mengejutkan karena Yesus menceritakan bapaknya itu atau ayahnya itu membagi-bagikan harta. Saudara, ketika ayahnya membagi-bagikan harta, ini bukan bentuk pengusiran kepada anaknya itu. Saudara, tentu kita tahu bahwa di dalam dunia kita ada yang mengatakan begini kan, semakin besar cinta, semakin besar pula rasa sakit ketika cinta itu ditolak. Kalau cinta kita kepada seseorang, lalu orang itu tidak meresponinya, maka kita akan sakit hati. Kita akan merasa tertolak, kita akan merasa menderita. Hati kita tersakiti. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perumpamaan ini, ayahnya mungkin akan merasakan yang demikian. Cintanya ditolak, cintanya disakiti. Tetapi meskipun tersakiti, lihat bahwa ayahnya membagi-bagikan harta. Itu menunjukkan bahwa ayah itu tetap menonjolkan kasih kepada anak bungsu ini. Ayah itu betul-betul mengasihi meskipun anak ini kurang ajar. Meskipun anak bungsu ini berbuat yang tidak baik. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang ke-13,
Setelah ayah itu membagi-bagikan hartanya, dikatakan di ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara, negeri yang jauh bagi orang Farisi tentu saja ini berbicara tentang negeri kafir. Negeri yang najis, satu wilayah yang tidak mungkin akan dimasuki atau tidak mungkin ditinggali oleh orang Yahudi. Tetapi bungsu itu memilih untuk pergi ke sana, pergi menjauh. Dan hidup berfoya-foya, hidup tidak teratur, hidup meninggalkan nilai-nilai rumahnya. Saudara, bungsu itu pernah dididik, dilahirkan di sebuah rumah. Dan di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu, bungsu itu dididik, diajar, dilatih, bahkan ditanamkan nilai-nilai keluarga. Tapi ketika bungsu itu memilih untuk pergi ke negeri yang jauh itu, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa bungsu atau si bungsu ini memilih untuk melupakan nilai-nilai yang ada di rumah itu. Melupakan cinta kasih bapaknya. Melupakan akan cinta yang pernah dialaminya di masa yang lalu. Dia lebih memilih untuk mencari cinta, memilih kasih yang ada di negeri yang jauh itu. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, bukankah anak bungsu itu sama seperti kita sebenarnya, manusia yang berdosa di zaman sekarang ini? Saudara, kita sedang hidup di dalam perjalanan di dalam dunia ini. Namun pertanyaannya, perjalanan yang kita jalani ini apakah perjalanan menuju negeri yang jauh itu, ataukah kita sedang pergi menuju ke kerajaan Allah yang Tuhan sudah berikan itu? Manakah perjalanan yang kita jalankan ini? Pergi ke negeri yang jauh itu, mencari kasih, mencari cinta yang ada di dalam dunia ini, ataukah kita sedang terus-menerus tinggal di rumah Bapa itu? Saudara, banyak orang yang pergi ke negeri yang jauh itu, yaitu di dalam dunia ini. Dunia ini mengajarkan bahwa cinta itu bisa didapatkan dengan syarat apa saja. Yaitu pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta di dalam dunia ini dapat diperoleh ketika seseorang sukses. Bagi Bapak Ibu yang bekerja, bukankah Bapak Ibu merasakan semakin saya berada di posisi yang lebih baik, berada di dalam jabatan yang lebih baik, disitulah saya dihargai. Dunia ini mengajarkan, kalau kamu berada di puncak tangga atau tangga kesuksesan, disitulah kamu dicintai. Tetapi ketika seseorang tidak berada di tangga kesuksesan itu, dia tidak punya apa-apa, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak bisa sukses, maka dunia tidak bisa mencintai. Saudara, kasih di dalam dunia ini bersifat bersyarat. Syaratnya adalah sukses. Yang kedua, kasih di dalam dunia ini bersyarat. Bukan hanya sukses, tetapi populer. Semakin populer seseorang, semakin dicintai. Semakin banyak like dan love yang didapatkan di Instagram ataupun TikTok, disitulah semakin dihargai. Saudara bisa melihat bukan? Banyak di TikTok, banyak di Instagram, influencer yang tiba-tiba langsung melejit, dikenal oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat, dan dihargai. Saudara, dunia kita itu mengajarkan akan kasih yang seperti itu. Dan kembali di dalam cerita kita, bungsu ini pergi ke negeri yang jauh itu, mencari kasih yang bersyarat itu. Mengejar yang namanya kesuksesan, mengejar yang namanya popularitas. Dia hidup berfoya-foya berharap bahwa itu akan menambah nilai di dalam dirinya, sehingga orang-orang di sekitarnya menghargainya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, si bungsu ini ternyata mendapati
Di ayat yang ke-14 dikatakan, setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Saudara, di dalam kisah ini dikatakan bahwa alam memperburuk situasi yang dialami oleh bungsu ini. Bungsu ini telah berfoya-foya, tidak lagi punya harta. Lalu tiba-tiba situasi ekonomi bergejolak, terjadi bencana kelaparan. Alam pun mempersulitnya. Saya membayangkan saudara, si bungsu ini seperti kita ketika kita mau memasuki tahun 2025. Waktu pemerintah belum menetapkan pajaknya naik 1% atau enggak. Saudara, waktu kita dengar pajak naik 12%, kita sendiri langsung mulai berpikir, harga telur gimana nanti naik? Cabai berapa nih harganya? Tahun depan kira-kira gaji bisa mencukupi gak nih? Saudara, bayangkan si bungsu itu tidak punya gaji sama sekali. Hartanya habis. Lalu tiba-tiba terjadi kelaparan, yang tentu saja kalau terjadi bencana kelaparan, harga-harga pokok itu pasti naik. Saudara pernah kan mengalaminya? Tiba-tiba harga masker yang tadinya 20.000 tiba-tiba naik 200.000. Saudara pernah bukan tiba-tiba membeli vitamin yang harganya 40.000 waktu zaman Covid tiba-tiba naik melambung tinggi jadi 300.000? Saudara bayangkan bahwa si bungsu ini betul-betul kelaparan, betul-betul habis hidupnya. Dan di tengah situasi itu, di ayat yang ke-15 dikatakan, ia pun pergi menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu, dan orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa di dalam konteks perumpamaan ini ada orang-orang Farisi sebenarnya. Bagi orang Yahudi, babi itu adalah binatang haram. Dan ketika si bungsu itu bekerja di ladang babi, jelas si bungsu melakukan perbuatan yang sangat menajiskan. Yang lebih mengherankan lagi bagi orang-orang Farisi pada zaman itu mendengar perumpamaan ini, Yesus menceritakan bahwa si bungsu itu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ampas makanan babi, bukan makan babi. Saudara, bagi kita makan babi enak ya? Mau ya? Tapi mau gak makan makanan babi? Saudara mau makan makanan babi? Bukan makan babi lo ya. Bukan makan daging babi lo. Tapi makan makanan babi. Saudara, si bungsu itu saking laparnya. Dia sudah tidak punya harga diri. Dia sudah meninggalkan segalanya. Dia lebih memilih untuk makan ampas babi itu. Yesus sedang menggambarkan betapa dosanya si bungsu ini. Tetapi meskipun demikian, tiba-tiba dia berpikir bahwa di sini dia tidak punya apa-apa, tetapi di rumah bapaknya ada makanan yang berlimpah-limpah. Maka dengan seketika itu dia berpikir dia ingin kembali ke rumah bapaknya, tetapi bukan sebagai anak, tetapi ingin menjadi salah seorang upahan atau budaknya bapak itu. Lalu di ayat yang ke-20 dikatakan begini, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan sebenarnya sebuah kalimat frasa yang menunjukkan sifat dan isi hati Allah. Allah itu sungguh berbelas kasihan. Dari jauh anak yang mengkhianatinya itu, bapaknya datang menggerakkan tubuhnya untuk berjumpa dengan anak bungsu itu. Sekali lagi ini mengejutkan sebenarnya orang Farisi. Karena bagi orang Farisi tidak mungkin seorang bapa yang sudah dikhianati akan bergerak berjumpa
lebih memilih bergerak lebih dulu untuk menyambut sang anak bungsu itu. Tetapi Yesus mau menggambarkan di sini bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi umat atau mengasihi manusia terlepas dari keberdosaannya. Maka seperti James Bryan Smith pernah mengatakan seperti ini di dalam bukunya. Allah selalu melihat kepada kita dengan belas kasihan, biarpun kita telah melakukan hal yang paling buruk. Saudara, pernyataan James Bryan Smith ini saya amini. Kenapa? Karena James Bryan Smith mengatakan bahwa Allah itu selalu melihat kita dengan belas kasihan. Dia bukan melihat kita sebagai seorang pribadi yang galak. Dia bukan pribadi yang akan membuang kita dan juga akan mengusir kita. James Bryan Smith itu mengatakan bahwa Allah itu melihat kita dengan mata yang penuh dengan belas kasihan. Meskipun atau biarpun kita telah melakukan hal yang paling buruk. Inilah cerita di dalam perumpamaan ketika kita menyoroti anak yang bungsu itu. Anak yang telah mengkhianati bapaknya, tetapi bapa menyambutnya berbelas kasihan kepada bungsu itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya membaca, merenungkan bagian ini, saya menemukan sebuah lukisan yang pernah dilukis oleh seorang pelukis terkenal di abad 17. Lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis terkenal di zaman itu. Orang ini adalah orang Belanda, ya, dan mohon maaf kalau namanya saya salah baca ya, karena memang ini nama Belanda. Rembrandt van Rijn. Dia melukiskan pada tahun 1669 menjelang akhir hidupnya. Rembrandt ketika melukiskan bagian ini, melukiskan kembalinya anak yang hilang ini, sesungguhnya itu sangat terkait dengan kehidupan yang pernah dijalaninya. Di dalam literatur dikatakan bahwa Rembrandt ini adalah seorang pelukis terkenal di zamannya. Dia adalah seorang pelukis yang kaya raya, pelukis yang terkenal dan dihormati waktu dia masih muda. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanannya Rembrandt itu ternyata mengalami kepedihan dan kesedihan yang mendalam. Waktu dia mencapai popularitas, ketenaran yang begitu dikenal oleh orang-orang pada zaman itu, Rembrandt mengalami peristiwa-peristiwa duka cita. Istrinya mati, anak-anaknya tidak lama mati. Rembrandt yang akhirnya mengalami duka cita beruntun seperti itu, mau tidak mau harus menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Dia terlilit utang dan pada akhirnya dia jatuh miskin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia jatuh miskin, dia menggambarkan lukisan ini. Lukisan kembalinya anak yang hilang. Di sana dia menggambarkan ada sosok si bungsu yang sedang dipeluk oleh Bapa. Di dalam gambarnya ini ada detail-detail menarik buat saya. Yang pertama, di dalam lukisan ini Bapak Ibu Saudara sekalian tergambarkan seperti ini. Si bungsu itu ketika dipeluk oleh bapaknya, kakinya itu salah satu kakinya memakai sendal, tetapi salah satu di kaki lainnya tidak memakai sendal. Saudara, mengapa demikian? Rembrandt mau menggambarkan bahwa anak bungsu itu sudah tidak punya apa-apa. Anak bungsu yang kembali itu adalah anak bungsu yang sudah tidak memiliki harta kekayaan. Sampai kasut pun tidak bisa dibelinya. Maka di dalam situasi seperti itu, kalau kita membaca di dalam teks kita, khususnya di ayat yang ke-22, dikatakan begini. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, kata sepatu di sini sebenarnya dalam terjemahannya lebih tepat kata sendal. Sendal yang pada kakinya. Saudara, kenapa perumpamaan ini ayahnya meminta sendal? Karena seorang budak itu tidak pakai sendal. Ayahnya di dalam perumpamaan ini ingin anaknya itu bukan sebagai budak. Tetapi ayahnya ingin si bungsu ini kembali dalam pelukannya sebagai seorang anak. Saudara, Rembrandt melukiskan bagian ini. Dia mau menggambarkan betapa hancurnya hidup anak bungsu ini. Sama seperti Rembrandt yang waktu dulu dia begitu populer, begitu terkenal, dia mencari kasih di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan membiarkan kepedihan demi kepedihan di dalam hidupnya sampai akhirnya dia bertobat. Dia seperti si anak bungsu itu yang berkata kepada Allah, "Aku tidak punya apa-apa lagi Tuhan. Aku tidak punya siapapun di dalam dunia ini. Aku tidak berharga di dalam dunia ini. Tetapi Allah itu adalah Bapa yang mengasihi kita." Saudara, kalau hari ini kita bertanya dalam hidup ini, "Tuhan, kok pekerjaan saya seperti ini? Tuhan, kok sepertinya hidup saya seperti ini? Tuhan, apakah Engkau ada? Apakah Engkau menerima saya?" Saudara, di dalam perumpamaan ini maupun lukisan Rembrandt ini, saya mau mengatakan Allah tetap mengasihi saudara. Allah tetap mau merangkul dan memeluk saudara. Apapun perbuatan jahat yang pernah kita lakukan, Allah mau merangkul dan memeluk kita. Selanjutnya, saudara, di dalam detail dari lukisan ini, Rembrandt bukan hanya melukis di bagian kaki, tetapi ketika kita melihat di atas kakinya itu, Rembrandt melukiskan ada sebuah belati. Pisau belati atau pedang kecil. Saudara, waktu saya mengamati dan mencoba mencari tahu ya makna dari gambaran ini, Rembrandt itu dia mau menggambarkan bahwa si bungsu itu memang tidak punya apa-apa. Tetapi belati itu atau pedang kecil itu sebenarnya pedang kerajaan. Di satu sisi dia mau mengatakan, "Aku ini adalah anak Bapa. Aku bukan orang asing. Aku bukan orang yang tidak dikenal oleh Bapa." Tetapi di sisi lain, Rembrandt melukiskan anak bungsu itu adalah pribadi yang tidak punya apa-apa, yang pernah mengkhianati bapaknya. Maka di tengah situasi seperti itu, tidak heran perumpamaan ini mengatakan begini di ayat yang ke-18. Bungsu itu mengatakan begini, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Dia tahu dia adalah anak, tetapi dia bukan anak yang baik. Dia datang kepada Bapa dan dia lebih memilih untuk menyatakan, "Aku adalah seorang yang lebih tepat disebut budaknya Bapa." Saudara, di tengah situasi itu, gambaran di dalam perumpamaan ini, Bapa itu tidak menolak anak bungsu ini. Justru dia memeluk, merangkul untuk menunjukkan bahwa anak bungsunya tetaplah anak. Maka yang terakhir, detail yang terakhir bukan hanya pedang yang pendek itu. Saudara, perhatikan rambut dan mukanya. Saudara, saya tahu ketika saya menjelaskan ini, banyak di antara kita yang berpikir,
itu hanya sebuah lukisan lose. Itu sebuah lukisan doang cuantau. Gak usah dijelaskan ada yang detail-detail lah ya. Aneh rasanya. Tapi bagi penikmat seni Bapak Ibu Saudara sekalian, gambar ini akan memukau hati sebenarnya. Mengapa demikian? Saudara lihat wajah dari anak bungsu itu. Rembrandt menggambarkan wajah dari anak bungsu itu seperti wajah seorang bayi. Wajah seorang bayi. Henry Nouwen di dalam bukunya, dia menceritakan ketika dia melihat lukisan ini secara asli. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang berkata begini, lihatlah di dalam lukisan itu, rambut dari pria itu adalah rambut yang basah seperti bayi yang baru lahir. Wajahnya seperti seorang bayi yang mulus. Saudara, apa maksud dari lukisan ini? Saudara, Rembrandt ketika melukiskan ini, saya yakin dia sedang merenungkan perumpamaan anak yang hilang ini. Dikatakan di ayat yang ke-24, bapaknya mengatakan ini, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Saudara, perhatikan kata hidup kembali. Hidup kembali. Saudara ingat kisah Yesus berjumpa dengan seorang guru besar pada zaman itu. Lalu bertanya, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Tapi Yesus tetap menekankan bahwa setiap orang itu harus dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Bahwa ada pertobatan di dalam hidup seseorang. Anak bungsu ini, dia datang ke rumah Bapa dengan hati yang hancur dan dia mau bertobat di hadapan Bapa. Maka itu adalah perubahan hidup yang luar biasa. Dari wajah yang penuh dengan penderitaan menjadi wajah yang berubah penuh dengan pengharapan. Tadinya hidupnya penuh dengan kesulitan, tetapi di dalam pelukan Bapa, dia mengalami sebuah transformasi, hidup secara optimis di dalam hari-hari ke depannya. Rembrandt melukiskan bagian ini untuk menekankan bahwa orang yang bertobat itu, ketika sungguh-sungguh di hadapan Allah, dia adalah seorang yang berwajah berseri-seri. Dia seperti seorang bayi yang terus-menerus tersenyum dan bersuka cita. Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini, kemarin khususnya, anak saya itu yang kecil, itu waktu tidur, kebiasaannya waktu tidur, setelah cukup lama tidur, lalu dia bangun, kalau dia nggak lihat mamanya dia teriak-teriak, mama, mami. Dalam hati papinya nggak dipanggil. Dia teriak, mami. Lalu waktu maminya datang, ya istri saya datang memeluk atau menggendongnya. Disitulah anak saya diam. Saudara, saya kira hidup kita seperti bayi itu. Tanpa pelukan kasih Tuhan, kita akan berseru-seru, berteriak-teriak, kita akan menangis-nangis. Dan kita merasa bahwa kita sedang kehilangan akan jati diri kita yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita berteriak dan kita dipeluk oleh orang yang mengasihi kita, yaitu Allah kita yang mengasihi kita, bukankah kita akan tenang? Kita akan merasa damai. Kita akan merasa bahwa hidup ini penuh dengan sukacita. Tidak ada beban di dalam perjalanan ke depannya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali di dalam James Bryan Smith, dia mengatakan bahwa Yesus ingin agar kita mengerti
Betapapun dosa terburuk yang pernah kita lakukan, itu tidak pernah menghalangi Allah untuk terus mengasihi dan menantikan pertobatan kita. Dia terus mau mengasihi kita meskipun kita mengkhianati Dia. Allah mengasihi kita tanpa syarat meskipun kita telah bersalah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam perjalanan hidup kita, baik hari ini maupun ke depannya, ada banyak penderitaan-penderitaan ataupun kesusahan-kesusahan yang kita alami. Ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, bahwa Allah itu mengasihi kita tanpa syarat. Allah mengasihi kita dan tidak pernah ditentukan oleh sikap kita. Dia terus-menerus menyatakan kasih-Nya kepada kita meskipun kita telah bersalah kepadanya. Maka dari itu mari kita datang kepadanya dan kita bertobat. Kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk bertobat. Aku rindu untuk mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang terus mentransformasi hati saya untuk menatap masa depan yang lebih baik. Penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukaria, penuh dengan kebahagiaan. Karena perjalanan ini adalah perjalanan bersama Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami menyadari Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Dunia ini terus-menerus mengajarkan kami akan kasih, tetapi kasih itu bukanlah kasih yang sejati. Kasih yang bersyarat, yang menuntut kami untuk harus melakukan sesuatu sehingga kami mendapatkan kasih. Namun kami bersyukur bahwa ajaran itu bukanlah ajaran kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan kami melihat bahwa Allah mengasihi kami meskipun kami pernah mengkhianati-Mu ya Tuhan. Meskipun kami melakukan hal-hal yang buruk. Meskipun kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Tetapi Allah tetap mengasihi kami. Seperti si bungsu yang telah melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ayah datang memeluknya. Demikianlah Tuhan merangkul, memeluk hati kami dan hidup kami. Kami mau ya Tuhan sungguh-sungguh mengalami sebuah pertobatan. Kami tidak ingin lagi ya Tuhan mempunyai konsep yang salah tentang kasih Tuhan. Kami rindu apapun yang terjadi ke depannya, kami tetap percaya bahwa Allah mengasihi kami. Mungkin ada saat-saat tertentu di mana kami akan mengalami penderitaan. Mungkin ada saat-saat tertentu di mana kami akan mengalami kesulitan. Ada mungkin saat-saat tertentu di mana kami akan berteriak-teriak tidak kuat. Di dalam situasi seperti itu, Tuhan kuatkanlah iman kami. Sehingga kami tetap boleh mengatakan bahwa Allah mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.